Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Wisnu Kusuma. Saya merupakan salah satu dosen program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah praktikum farmakologi. Mata kuliah praktikum farmakologi sendiri dilaksanakan pada semester 4 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah praktikum farmakologi sendiri dilakukan sebanyak 16 pertemuan, diantaranya yaitu pertemuan 1 sampai 7 dilakukan di lab farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, kemudian pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester, kemudian pertemuan 9 sampai 15 dilakukan praktikum di laboratorium farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, dan pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Untuk mata kuliah praktikum farmakologi sendiri yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang pemilihan dan penanganan hewan uji, kemudian pengambilan cuplikan hayati misalnya darah maupun urin, kemudian perhitungan dosis dan konversinya, kemudian cara pemberian obat pada hewan uji terhadap profil absorpsi, metabolisme obat, analgetik, antipiretik, antiinflamasi, sedatif, hipnotik, tonikum, dan diabetes mellitus. Untuk capaian pembelajarannya, mata kuliah praktikum farmakologi sendiri yaitu harapannya mahasiswa itu mampu menjelaskan penanganan hewan uji. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan aspek farmakokinetik melalui teknik percobaan farmakologi. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan teknik uji percobaan praktikum terkait dengan efek obat yaitu farmakodinamik, serta yaitu mahasiswa mampu menjelaskan analisa data farmakologi. Kemudian untuk penilaiannya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu nilai harian dengan bobot sebesar 30% yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kontribusi keaktifan, kemudian laporan sementara dan pretest, kemudian diskusi, kemudian tugas terstruktur, dan laporan resmi. Kemudian ada UTS dan UAS masing-masing 35%, sehingga total nilainya 100%. Untuk bahan kajian mata kuliah praktikum farmakologi yaitu terdiri dari 1. Penanganan hewan uji, kemudian cara pemberian obat pada hewan uji serta perhitungan dosisnya, kemudian interpretasi data, kemudian dilanjutkan dengan absorpsi obat, metabolisme obat, kemudian antipiretik, analgetik, antiinflamasi, kemudian sedatif, hipnotik, tonikum, dan diabetes mellitus. Untuk bentuk pembelajarannya dilakukan secara praktikum di laboratorium. Untuk metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning dengan metode berupa diskusi kelompok dan discovery learning dengan model pembelajaran flip classroom. Diharapkan dengan model dan metode pembelajaran tersebut, harapannya mahasiswa itu lebih aktif untuk mandiri dalam mempelajari mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai, sehingga nantinya saat perkuliahan dimulai terjadi diskusi yang aktif dan interaktif antara mahasiswa dan dosen. Dan di sini dosen sebagai fasilitator saat perkuliahan dimulai. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah praktikum farmakologi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui kuliah langsung di laboratorium farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Secara tidak langsungnya melalui Google Classroom.
yang sudah terintegrasi dengan learning management system. Harapannya interaksi langsung maupun tidak langsung tadi terjadi interaksi yang aktif antara mahasiswa dan dosen. Berikut proses pembelajaran mata kuliah praktikum farmakologi di laboratorium farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai praktikum hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, kemudian dalam praktikum hari ini dan praktikum hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Doa untuk keluarga terkait masing-masing. Silakan. Selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama saya Eka Wisnu Kusuma ya. Saya dosen Dirika Farmasi. Hari ini saya akan mengajar praktikum farmakologi ya. Jadi mungkin pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit bahas sekilas ya praktikum farmakologi itu seperti apa gitu ya. Nah ini pertemuan yang kedua. Nah pertemuan kedua biasanya kita lebih ke percobaan ya, kita simulasi dengan menggunakan hewan uji ya. Nanti kita pakai hewan ujinya mencit sama tikus ya. Jadi nanti kita akan simulasi dan kita juga belajar teorinya. Kenapa kita milih hewan uji tersebut ya. Mungkin kalau teman-teman kalau pas sebelum masuk praktikum farmakologi mungkin di lab yang lain mungkin berbeda suasananya. Kalau di lab farmakologi pasti suasananya ini banyak hewannya gitu ya, pasti berbeda. Mungkin di lab lain tidak menggunakan hewan uji nama ya satu semester, tapi kalau di lab farmakologi selama satu semester kita menggunakan hewan uji ya. Cuma masalahnya tidak semua hewan uji kita gunakan ya, tergantung metode dan praktikumnya kita pakai apa ya. Oke, yang sebelumnya kan kemarin kita sudah sedikit bahas ya. Nah, kita sudah belajar terkait secara umum itu farmakologi seperti apa. Nah, mungkin ini secara luasnya ya. Jadi ada beberapa hewan gitu ya, atau bagian dari hewan. Nah, mungkin dari gambar ini gitu ya, kira-kira adakah yang teman-teman bisa menceritakan apa sih maksud gambar ini, atau apakah ada bedanya gitu ya? Kira-kira iya, silakan Mbak. Benar ya, jadi kalau secara gambarnya ini ya, ini kan hanya bagian dari organ kita ya. Kita pakainya ini contohnya adalah sel ya. Mungkin sel itu banyak ya, bisa sel kanker tadi yang dijelaskan Mbak Elizabeth benar. Jadi salah satu contohnya sel kanker, mungkin sel yang lain juga bisa gitu ya. Jadi memang kalau kita pakai sel seperti ini, nantinya kita nggak bisa lihat tadi proses ADM itu proses absorpsinya, distribusinya, metabolisme dan ekspresinya. Jadi kita nggak tahu nanti kalau kita kasih misalkan kasih obat gitu ya, paracetamol, nanti absorpsinya bagaimana, kita nggak bisa melihatnya gitu ya. Kemudian nah yang di sebelahnya ini kita menggunakan hewan uji utuh ya. Namanya hewan uji utuh masih hidup, itu pasti kita bisa melihat proses
metabolisme sampai ekspresinya ya. Artinya ada suplai darahnya. Kalau suplai darahnya ada, berarti kita bisa melihat prosesnya ya, absorpsinya seperti apa dan sebagainya. Nah, bedanya, nah tadi sudah sedikit disinggung Mbak Elizabeth ya, tapi di sini mungkin yang membutuhkan tempat ya yang ini ya, karena hewannya utuh gitu ya, lebih ruangannya lebih berbeda, kemudian jumlahnya kalau tiap ruangannya wadahnya itu juga berbeda, dan itu butuh ruangan yang lumayan besar ya. Kalau yang pakai sel mungkin nggak banyak ya, kita cuma butuh apa namanya wadah yang kecil gitu yang menampung, cuma perlakuannya beda juga ya. Kalau yang ini mungkin penanganan khususnya mungkin harus di suhu tertentu dan seperti itu ya. Nah ini secara sekilas ya, jadi kalau kita praktik farmakologi kita bisa menggunakan beberapa bagian atau hewan seutuhnya itu bisa. Cuma kita harus tahu metodenya apa, harus menyesuaikan dengan hewan ujinya ya. Misalnya contoh kalau kita mau uji diabetes mellitus ya, kalau uji diabetes mellitus kita mau pakai mencit, mau pakai tikus atau kelinci juga bisa. Cuma yang lebih efisien yang mana? Karena nanti selanjutnya kita akan membahas sedikit apa namanya pemilihan berdasarkan metodenya. Oke, itu ya, jadi gambarannya bahwa kita pemilihan hewan itu atau bagian dari hewan harus sesuai dengan metodenya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke tujuan penggunaan hewan. Tadi kan di awal kita sudah berbicara tentang bagian atau organ hewan itu mau dipakai seluruhnya atau tidak. Nah, di sini kita akan belajar tujuannya. Kenapa sih kok kalau praktikum gitu ya, atau kita mau penelitian kok butuh menggunakan hewan uji? Kira-kira kenapa sih? Ada yang bisa menjawab? Kalau menurut saya, tujuan penggunaan hewan uji itu dapat membantu kita sebagai peneliti dalam memahami efek obat yang akan diberikan kepada pasien, Pak. Sehingga tidak akan terjadi kasus kematian atau kasus-kasus yang tidak diinginkan. Misalnya, jika saat dosis obat tersebut diuji pada hewan uji dan hewan uji tersebut mati, maka perlu kehati-hatian dalam menghitung dosisnya sehingga obat tersebut dapat diedarkan benar. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Jadi kalau obat yang beredar sekarang itu pastinya ada uji cobanya, ada uji praklinisnya. Nah, praklinis di sini berarti menggunakan hewan. Nah, makanya kita perlu, kenapa sih harus ada penggunaan hewan tadi ya? Salah satunya untuk memahami efek itu tadi. Jadi Pak, maaf saya bertanya ya, untuk di slide 4 tadi itu apakah kita bisa memakai hewan liar yang ada di sawah, misalnya Pak, kan itu kan lebih murah. Oh iya. Oke, mungkin ya, mungkin kalau dari segi biaya murah gitu ya, ngambil di sawah atau di tempat liar gitu ya. Cuma kan di sini ada prakteknya. Kalau kita penelitian itu atau praktikum nggak boleh sembarangan, ya nggak boleh sembarangan pakai hewan uji yang liar, apalagi ya, karena nggak apa, karena dia bukan terawat gitu ya. Jangan-jangan nanti makanannya atau membawa virus dan sebagainya kita nggak ya. Nah, biasanya kita kalau pakai hewan uji itu berdasarkan breeding atau dari peternak langsung ya. Jadi kalau peternak langsung itu biasanya diberikan surat resmi dari dokter hewan ya. Dan kalau kalian mau KTI itu biasanya butuh surat keterangan dari dokter hewan yang menyatakan bahwa si hewan tadi memang sehat dan tidak bermasalah gitu. Artinya tadi memang tidak boleh sembarangan ya. Apalagi nanti misalnya nih kita dapat 10 ekor atau 15 ekor butuhnya ternyata 25 yang sisanya beli dari peternak, dan kalau tercampur nanti membawa virus gitu ya, nanti si hewan yang dari peternak bisa
mati gitu ya. Karena biasanya kan perlu adaptasi gitu ya. Kayak di sini ada prinsip yang namanya 5F 3R. Nah, harus apa namanya? Kita harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Nah, mungkin 5F sama 3R itu apa sih kira-kira? Kalau tadi kan harus ini ya, apa namanya, kalau kita mau ngambil hewannya, mau membunuh itu kan ada tekniknya. Nah, kira-kira kalau tadi kan tekniknya ada sebenarnya. Kalau ini prinsipnya sebenarnya secara umumnya apa? 5F sama 3R itu kira-kira? Izin menjawab Pak, untuk undang-undang tersebut itu menjelaskan tentang prinsip dasar dan penetapan kesejahteraan hewan sesuai aturan sehingga tidak membuat hewan itu merasakan sakit, lapar, tidak nyaman, dan hewan itu bebas untuk mengekspresikan tingkah lakunya secara ilmiah seperti itu Pak. Oke, ya, jadi memang ya, jadi bahwa pada prinsip ini kan tadi kita mau pakai hewan nih. Ketika kita pakai hewan kan kita sudah masukkan ke kandang, ya. Berarti kalau sudah di kandang itu kan artinya kita harus merawatnya. Ya. Merawatnya bagaimana caranya? Tidak boleh tadi hewan ini ya. Ini ya salah satunya tidak boleh lapar hewannya. Seperti hanya manusia aja makan 3 kali sehari, makan gitu ya, minum gitu ya, kemudian jalan-jalan aktivitas normal gitu ya. Si hewan itu juga butuh ya. Jadi kesejahteraan hewan itu nggak hanya omongan belaka, artinya ada aturannya gitu ya. Termasuk kalau kita sekarang di apa namanya, di wadah, kalau kita ada tikus gitu ya, harusnya ada tempat bermainnya ya. Contohnya biasanya kalau di tikus atau mesin dikasih peralon ya, atau di bawahnya ada sekatnya supaya dia merasakan nyaman. Jadi kalau kita lempar itu jangan sampai si hewan itu stres. Nah kalau stres nanti si hewan itu kalau diajak kerjasama ya kan mau stres ya. Kita ambil darahnya pasti nggak sesuai yang kita harapkan ya. Jadi secara umum prinsipnya itu 3R sama 5F. Nah 3R itu apa? R itu ada replacement atau penggantian, kemudian reduction sama maintenance atau perbaikan. Nah intinya bahwa begini, kalau kita menggunakan hewan itu hewannya kalau bisa tidak melebihi jumlah yang kita inginkan. Contoh misalnya kita praktikum dalam 5 kelompok, ini ada satu kelompoknya ada 5, berarti 25. Kalau misalkan hewannya datanya ini kan kalau ini dikurangi, boleh nggak? Ya kalau bisa ya sesuai aja 25, jangan ditambahkan atau dikurangi ya. Kemudian yang di atas ini mungkin kalau contohnya tadi penggunaannya kita pakai mencit atau tikus nih, ketika penelitian itu bisa menggunakan hewan yang lebih rendah dari koridornya itu boleh. Misalnya kita pakai apa namanya nyamuk, misalnya sitosintas pakai nyamuk ya boleh, walaupun dari sisi biaya pasti berat. Cuma intinya kalau bisa yang lebih mudah, gampang itu diperbolehkan. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kalau kita nggak pakai hewan uji sama sekali boleh pakai komputer ya, itu diperbolehkan. Kemudian termasuk yang ini ya, perbaikan ini ada. Jadi kalau contohnya kita mau membunuh tadi, hewannya kan kita membunuh nih. Nah setiap mau kita bunuh kan kita anestesi. Dan kalau di anestesi biasanya harganya misalnya merek A harganya mahal nih, kita dari harga merek B ya, dia lebih murah tapi dia menyebabkan sakit itu nggak boleh. Jadi harusnya itu disesuaikan ya. Nah tadi yang disampaikan Mbak Dewi tadi memang benar ya, memang tadi harus gitu ya, termasuk ini ya, mengekspresikan diri yang saya sampaikan ada mainan kayak gitu ya. Memang kayaknya kita manusia, jadi harus seperti itu. Nah, kemudian yang ini keterangan hewan ujinya ya.
Nah, ini adalah resiko ya. Jadi kalau kita mau penelitian tadi, yang penting adalah metodenya seperti apa. Ini contoh yang mungkin bisa terjadi bila kalau kita mau praktek tadi nggak boleh pegang kepalanya ya. Jadi langsung dipegang adalah ekornya. Seperti ini. Taruh di tempat yang bergerigi, enggak yang rata. Dia biar mencengkram seperti ini. Setelah mencengkram ini kan kita tinggal megang enak ya. Biasanya kalau hewannya lari ini kita agak ditarik ya, biar enggak lari ya. Kalau tadi pakai mencit ya, kalau mencit itu pakai ibu jari sama jari telunjuk gitu ya, yang ini di bagian tengkuk lehernya gitu ya. Ini tarik, terus ini pegang pakai jari yang paling bawah ya. Jadi ini kalau ini sudah dipegang seperti ini biasanya sudah tidak mengganggu gitu ya. Nah, tinggal kita prakteknya. Kita kalau memberikan hewan uji yang per oral itu biasanya pakai yang tumpul ya, yang tumpul. Tapi kalau yang secara IP itu pakai yang lancip gitu ya. Gunanya apa sih? Kenapa kok pakai tumpul sama lancip? Ya artinya karena ini masuk ini ya ke bagian rongkongan ini, tapi biar tidak merusak ya, nanti berdarah gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh untuk menggunakan per oral misalnya seperti ini. Nah ini ada dua ya, ini spet kecil sama yang panjang. Nah yang kecil ini untuk mencit, yang panjang ini untuk tikusnya ya, berbeda karena sesuai dengan ini ya organnya ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah ini masuk udah ya, semuanya ini udah ada tadi, tinggal didorong gitu ya. Nah, ini kalau secara per olah. Misalnya secara suputan itu kan bawah kulit nih. Kalau suputan itu baiknya seperti ini nggak ada temennya, sendirian aja gitu ya, pegang sendiri. Nah ini caranya, ini ya, ini dipegang ini, terus yang lancip ini masuk ke dalam. Nah ini. Jadi kalau untuk suputan ini sebaiknya sendirian ya. Ini bisa di bagian sini atau di bagian perut, misalkan di perut ya, ini perutnya dimasukkan sini. Nah ini bagiannya. Nah ini enggak di ke dalam tapi masih di bagian bawah kulitnya. Nah, atau di bagian IP itu di antara kaki gitu ya, sama ini. Nah ini di sudutnya 30 derajat kira-kira ya, seperti ini. Nah ini cara perlakuan untuk hewan lancip. Ini berbeda dengan hewan tikus ya. Jadi awalnya sama-sama pegangnya adalah bagian ekor, sama-sama ekor, tapi cara megangnya untuk hewannya seperti ini. Ini penandanya tadi yang ditanyakan ya, bisa di bagian ekornya ini dikasih pakai spidol aja gitu ya, atau asam pikrat, atau di bagian punggungnya dikasih spidol. Tapi karena ini warnanya putih semua ya, ya salah satunya itu tadi. Tapi kalau warnanya ada hitamnya di kepala, itu bisa jadi penandanya ya. Oke. Nah ini sama dengan mencit ya. Pertama kali yang dipegang adalah ekor. Jadi kalau pegang ekor sambil agak ditarik biar dia tidak lari gitu ya. Terus biasanya kalau tikus itu kadang agak
ganas, bukan ganas apa istilahnya, agak berontak gitu ya. Nah, cara agresif ya. Biasanya untuk menenangkannya caranya seperti ini. Ya. Cara menenangkannya seperti ini. Ya. Biasanya seperti ini, kalau dia akan tenang gitu ya. Tinggal kita nyaman, tinggal pegang. Ini biar mencengkram ini. Nah, tadi kan teknik pertama salah satunya seperti ini ya. Salah satunya seperti ini. Jangan lupa ini kakinya ditarik ke kanan dan kiri. Nah, ini ya biasanya tajam. Nah, makanya kita pakai sarung tangan yang teguh. Nah, ini teknik yang pertama. Ya. Seperti ini cara pegangnya. Jadi ini lebih nyaman. Tapi yang teknik yang kedua kan tadi kayak gini ya. Nah, nih pegang ikutnya. Pakai teknik yang salah satunya. Ininya saya belum ini. Nah, digeser. Harus ditutup. Nah, udah tinggal. Sudah, Pak. Gitu ya. Jadi ini salah satu teknik tadi ya. Yang penting ini kakinya ditepit gitu ya. Sedikit apa ya? Kanan kirinya supaya dia tidak gerak gitu ya. Nah, ini udah benar ya. Ekornya dulu. Nah, letakkan di bagian yang tidak rata. Oke. Nah, udah.